Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan salah satu peraturan IGO yang dinamakan illegal move. Jadi di dalam IGO itu ada langkah yang nggak bisa kita mainkan, gitu ya. Jadi kita akan ngulang sedikit dulu. Jadi kalau teman-teman ingat posisi Atari, ya, ya ini juga Atari, 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 ya. Oke, kalau hitam taruh di sini, putih kan diambil ya. Karena putih nggak punya nafas di sini, ya. Jadi kalau teman-teman ingat, suatu batu kita sebutnya dia punya 4 nafas. Jadi kalau di sini nafasnya hitam, satu batu hitam ini punya nafas 4. Jadi nafasnya ini yang segitiga ini. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita ngulang sedikit soal konsep nafas gitu ya. Oke, yang dua ini bagaimana? Nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum mengerti atau belum paham mengenai konsep nafas, jadi teman-teman bisa cek dulu mungkin di video saya sebelumnya, terus bisa juga kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi satu batu, misalkan satu batu ini nafasnya 4, di sini 6 gitu ya. Jadi misalkan uh, putih di sini, ini kan gak ada nafas, karena itu diambil gitu. Jadi posisi Atari adalah posisi di mana dia hanya tinggal punya satu nafas, dan ketika nafas terakhirnya diambil sama hitam, ditutup nih nafas terakhirnya, ya ini mati. Nah, illegal move adalah dalam ego itu kita nggak bisa yang namanya bunuh diri, nggak bisa gitu. Jadi misalkan seperti ini, putih nggak boleh taruh di sini. Kenapa? Ketika kalian taruh di sini, ini putihnya jadi langsung dalam keadaan kekurung. Kelihatan nggak? Jadi posisi yang putih langsung kehilangan nafas gitu. Jadi ini yang disebut langkah ilegal gitu. Kalian nggak bisa jalan di sini karena di sini bunuh diri gitu. Jadi bukan berarti kalian taruh di sini terus oh ya udah batunya diambil gitu. Otomatis jadi punya tawaran kita. Misalkan teman kalian main di sana di langkah ilegal itu gitu atau menjalankan langkah ilegal bukan berarti ya kalian ya udah nih batunya langsung saya ambil deh gitu nggak gitu. Jadi biasanya kalian peringatkan aja, kasih tahu aja misalnya kalau teman kalian misalnya pegang putih nih terus jalan di sini oh bilang kasih ingetin aja oh itu ilegal nggak boleh, cari tempat lain gitu, jangan bukan berarti langsung diambil gitu terus kalian jalan lagi nggak gitu. Jadi karena biasanya yang jalankan langkah ini tentu aja mungkin yang baru-baru aja mengenal ego gitu atau baru belajar gitu ya. Jadi biasanya tentunya udah main misalkan 10 kali atau lebih, jadi mungkin udah paham kalau ini langkah nggak boleh dimainkan gitu ya. Jadi kalau di komputer itu atau di aplikasi kalau kalian pakai smartphone main Igo di sana, kalian nggak bisa bunuh diri sini. Misalkan kalian pegang putih di sini kalian nggak bisa naro gitu. Ya kalau di sini pun kalau jadi putih nggak bisa taruh di sini. Tuh ini saya klik nggak bisa gitu. Kecuali kalau ini saya add bisa gitu. Tapi kalau pada prakteknya kalau kalian main tuh misalnya di komputer gitu, di smartphone, di aplikasi itu nggak bisa diklik gitu. Jadi misalkan ya udah kalian ketemu nih sesama pemula gitu misalkan atau kalian udah paham lah ini teman kalian ada yang belum paham gitu. Ya misalkan kalau main di sini ya ingatkan saja gitu. Bukan berarti teman kalian main situ terus kalian ambil batunya nggak seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah bunuh diri itu dalam ego itu intinya adalah kalian menempatkan batu kalian sendiri di posisi yang nggak ada nafasnya sama sekali. Jadi kalau kalian taruh sini kan nafasnya langsung hilang nih, langsung mati kan maksudnya kan seperti itu kan. Itu yang nggak boleh. Nafasnya langsung hilang nih, nggak boleh. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan posisinya yang kita ubah aja. Nah misalkan posisinya seperti ini. Yang jadi pertanyaannya adalah sekarang kalau putih taruh sini boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena putih masih punya nafas satu di sini. Ya, beda dengan ini loh. Ini dia nggak punya nafas. Putih satu ini nggak punya nafas. Jadi ini yang dilarang. Ini yang kita sebut illegal move atau langkah bunuh diri. Gitu. Kalau di sini nggak. Karena kalau putih taruh di sini, nafasnya putih masih ada satu di sini. Ya. Jadi misalkan kalau taruh di sini boleh nggak? Boleh. Karena putih taruh di sini pun, nafasnya putih masih ada satu lagi.
Masih ada sini. Ya, ini nafasnya Putih. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang, Putih boleh nggak taruh sini? Misalkan kan gini nih, tadi Putih taruh sini boleh. Betul, karena di sini ini masih nafasnya Putih kan. Nah, misalkan Putih kalau mau main di sini lagi boleh nggak? Di sini yang nggak boleh. Jadi kalau posisi seperti ini Putih taruh sini boleh. Masih boleh nih. Taruh sini nggak boleh. Karena lihat kan, Putihnya langsung kekurung sendiri sama hitam. Langsung seolah-olah kayak mati kan gitu. Tapi bukan berarti mati ya. Misalkan teman kalian ada jalan sini ya ingatkan aja lah gitu. Ya tentu saja yang memainkan seperti ini ya pasti masih pemula gitu. Jadinya langkah bunuh diri. Ini nggak bisa dimainkan. Ya, ini kalian lihat Putihnya langsung dalam keadaan mati sendiri gitu. Kehilangan nafas. Jadi langkah bunuh diri adalah kalian menempatkan batu kalian sendiri di posisi di mana kalian langsung dalam keadaan kehilangan nafas. Itu yang nggak boleh gitu. Itu yang dilarang dalam permainan Igo. Gitu. Kalian nggak bisa bunuh diri dalam permainan Igo. Gitu. Kalau kalian main di komputer atau di aplikasi, kalian nggak bisa klik itu. Gitu ya. Jadi itu seperti itu. Oke, kita bikin baru lagi ya. Oke, jadi misalkan uh, posisinya seperti ini. Ya, Putih jalan di sini, kira-kira boleh nggak? Boleh. Karena di sini pun sama, lagi-lagi, nafasnya masih ada. Nafasnya yang mana aja? Nafas Putih ini dan ini. Gitu loh. Ya, sama kayak tadi. Putih jalan di sini boleh, karena masih ada nafas Putih di sini. Yang kedua kali nggak boleh, karena langsung dalam keadaan mati. Nah, kalau ini bagaimana? Gitu. Kalau ini bagaimana? Oke, tadi di sini kan Putih jalan di sini boleh nih. Nextnya, kalau di sini Putih kan nggak boleh, karena langsung dalam keadaan kekurungan. Gitu. Jadi nggak boleh. Tapi kalau Putih jalan di sini boleh nggak? Jawabannya masih boleh. Karena beda ya. Kalau di sini dia langsung mati dua, yang ini duanya nggak langsung mati. Karena masih ada nafasnya Putih di sini. Ya, ini nafasnya Putih. Nafas dua Putih ini yang ini satu. Gitu. Nah, kalau Putih jalan di sini, boleh nggak? Ini yang nggak boleh. Karena langsung dalam keadaan mati. Tuh, kalau kalian lihat. Ya, jadi gini. Ini kita panjangin deh, biar lebih panjang. Oke, jadi misalkan Putih taruh di sini boleh nggak? Boleh, karena nafasnya masih ada ini dan ini. Taruh di sini masih boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena masih ada ini dan ini. Taruh di sini lagi boleh nggak? Boleh, karena masih ada ini. Nah, taruh sini ya nggak boleh. Karena langsung dalam keadaan mati. Jadi ini nggak bisa. Ya. Oke. Kalau hitamnya naruh boleh nggak? Tentu saja boleh. Kalau hitamnya naruh bagaimana? Kalau hitamnya naruh sini, ini yang mati. Gitu ya. Ya, jadi simpelnya seperti itu kok. Posisi di mana kalian nafas kalian langsung hilang sendiri, itu yang sebutnya illegal move. Ya, jadi kalau posisi seperti ini posisinya, ya Putih nggak bisa main di sini. Putih nggak bisa main di sini, gitu. Karena dengan main di sini, nafasnya langsung hilang. Sama, dengan main di sini pun nafasnya langsung hilang. Jadi nggak boleh. Ya, termasuk yang bentuknya seperti ini, Putih taruh sini langsung juga nggak boleh bunuh diri. Gitu ya. Oke. Sekarang, oke. Bagaimana misalkan, oke, kita bikin kayak gini lagi. Ya, tadi ingat, kalau Putih taruh sini nggak boleh kan, bunuh diri. Sekarang kasusnya, misalkan, di sininya ada Putih. Sekarang tebak, Putih taruh sini boleh nggak? Putih taruh sini boleh nggak? Kalau tadi ini kan nggak ada Putihnya. Taruh sini Putih boleh nggak? Kan jawabannya nggak bisa, karena bunuh diri, nafasnya langsung hilang. Oke, sekarang misalkan kalau kasusnya di sini ada Putih. Nah, Putih taruh sini boleh nggak kira-kira? Kalau sekarang boleh. Putih boleh taruh di sini. Kenapa begitu? Karena kalau Putih taruh di sini, batu hitamnya yang mati. Jadi intinya, kalau dia posisi mau makan, boleh. Karena kalau Putih taruh sini,
Bukan putih yang dalam keadaan mati, tapi hitam yang mati. Kalau itu boleh. Jadi, permainannya atau aturannya seperti itu boleh. Jadi, kalau misalkan ini nggak ada, boleh nggak putih taruh sini? Jawabannya nggak boleh. Karena kalau posisi seperti ini, yang mati putih, bukan hitam, gitu. Kalau di sini udah ada putih, baru boleh putih jalan di sini dan ini makan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Satu lagi. Misalkan bentuknya, nah kita bikin baru lagi aja. Bentuknya misalkan seperti ini. Oke, tadi teman-teman ingat nggak? Kalau putih taruh dalam boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena ini posisi dia bunuh diri. Langsung kehilangan nafas sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau di sekelilingnya ada putih? Seperti ini. Boleh nggak putih taruh dalam? Jawabannya, kalau sekarang boleh. Bedanya apa dengan tadi? Ini saya bikin satu lagi ya. Biar jelas. Kalau di sini putih nggak boleh, karena sekelilingnya nggak ada putih. Putih langsung mati. Ya, langsung kehilangan nafas. Tapi kalau kasusnya seperti ini, kalau putih taruh dalam, yang mati adalah hitam. Yang mati hitam. Kelihatan nggak kira-kira? Atau dapat nggak kira-kira intinya? Kalau dia posisi mau makan, boleh. Gitu. Ya, jadi teman-teman pun harus ingat konsep Atari itu apa. Jadi ini Atari. Konsep di mana ketika suatu batu atau suatu grup hanya punya tinggal satu nafas. Ya, simpelnya seperti ini kan. Ini posisi Atari nih. Nafasnya putih tinggal satu. Yang ini. Sama. Ini pun hitam, nafasnya hitam tinggal satu. Yang mana? Yang ini. Gitu loh. Jadi, kalian lihat ya. Hitam taruh sini, putih makan. Sama. Putih kalau taruh sini, yang kemakan adalah hitamnya semua. Ini diambil. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, kalau posisi mau makan, boleh. Bukan bunuh diri. Sekalipun kalau kelihatannya ya, sekilas, ini kan putih taruh sini kayak bunuh diri ya, tapi enggak. Karena kalau putih taruh sini, hitam yang kemakan. Tapi kalau seperti ini, yang mati putih. Karena di sekelilingnya nggak ada hitam. Nah, misalkan gini deh. Kalau posisinya seperti ini. Coba kalian tebak. Boleh nggak putih taruh di sini? Boleh nggak putih taruh di sini? Cara mikirnya begini. Kalau putih taruh sini, hitam kemakan nggak? Gitu loh. Jadi kira-kira boleh nggak putih taruh sini? Jawabannya nggak boleh. Kok bisa begitu? Karena di sini nafasnya hitam masih dua. Yang mana aja, ini nafasnya hitam, ini nafasnya hitam. Jadi misalkan teman-teman jadi putih nih, mau makan hitam semua di sini, teman-teman nggak boleh, tahu-tahu jalan di sini dulu nggak boleh. Jadi caranya adalah jalan di sini dulu. Ya, terakhir baru jalan di sini dan semua hitamnya mati. Jadi gitu. Aturannya gitu. Jadi, kalian buat posisi Atari dulu, baru kalian boleh naruh di poin yang tadinya dianggap ilegal. Seperti ini kan, ini putih ilegal nih, bunuh diri. Berarti nggak boleh dong. Baru, kalau sekelilingnya udah dipenuhin putih, baru boleh taruh tengah. Jadi, kalau putih mau matiin hitam, harus jalan kemana dulu? Ya, pertama putihnya harus jalan ke sini dulu. Ya. Next, putihnya jalan ke sini boleh. Sekarang baru boleh. Kalau tadi nggak boleh. Gitu. Ya, karena masih ada 1-0. Sama, misalkan ini ada hitam deh, terus kelilingnya putih juga nih. Misalkan di keliling begini. Ya. Ini sekelilingnya hitam nih kan putih semua nih. Gitu. Boleh nggak putih taruh sini? Jawabannya nggak boleh. Tuh. Teman-teman lihat ini dia langsung dalam keadaan mati. Jadi gimana caranya putih mau matiin ini, mau ngambil ini di atas papan, biar nggak ada di atas papan? Ya ini harus ada dulu, ini harus ada dulu. Terakhir baru putih jalan di sini,
ini mati semua, gitu ya. Jadi harus benar-benar rapat dulu, gitu ya. Bukan berarti, oh kalau bentuknya seperti ini nih, ya kalau bentuknya seperti ini kan hitam ini sekelilingnya udah putih semua nih. Berarti sekarang boleh dong taruh dalam, ya nggak boleh. Sekali lagi nggak boleh, karena kalau seperti ini, yang mati adalah putih, gitu. Jadi yang boleh, misalkan di sini udah ada putih, ini baru boleh putih jalan di sini, baru hitamnya mati, gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Dapat nggak konsepnya kira-kira? Ya, jadi ada perbedaan, gitu. Jadi kalau yang penting intinya, kalau posisi dia hendak mau makan, kalau dia naruh batu di poin yang kelihatannya dia kelihatan bunuh diri, nafasnya nggak ada. Tapi kalau dia di poin itu atau di timing itu dia taruh di situ dan bisa makan, itu boleh, gitu ya. Yang sekali lagi biar lebih jelas. Kalau seperti ini putih taruh di sini nggak boleh, karena bunuh diri. Ya, misalnya seperti ini nggak apa-apa. Di sini bunuh diri, gitu loh. Nah, kalau sekelilingnya udah ada putih seperti ini, karena ingat konsep Atari adalah konsep di mana dia hanya tinggal punya satu nafas. Berarti nafasnya hitam hanya tinggal ini aja. Berarti ini hitam pun kena Atari. Berarti kalau putih sekarang yang taruh di sini bukan putih yang bunuh diri. Kalau putih taruh di sini bukan putih yang bunuh diri, tapi malah hitam yang mati. Ya, beda dengan ini. Kalau putih nggak boleh taruh sini karena nafasnya hitam ini masih banyak. Nafasnya hitam ini mana aja? Nafasnya hitam ini, ini, dan ini, gitu loh. Jadi beda ya, beda banget dengan hitam yang di sini nih. Ya, ini beda sekali ya. Kalau ini nafasnya hitam yang mana? Nafasnya hitam yang ini. Gitu. Jadi kalau pada posisi ini putih taruh sini nggak boleh karena bunuh diri, gitu ya. Karena di sini nafasnya hitam masih banyak banget, termasuk yang tengah ini juga nafasnya hitam. Jadi ini boleh karena nafasnya hitam udah tinggal satu-satunya ini. Jadi kalian bisa jalanin di posisi ini ketika kalian hendak makan. Jadi kalau putih taruh sini, yang mati adalah hitamnya, bukan putihnya, gitu. Jadi bukan angka ilegal, gitu. Ya. Nah, sekarang coba pertanyaan. Oke, tadi kalau putih taruh sini, hitamnya mati semua kan? Kalau hitamnya boleh nggak taruh sini? Coba tebak. Kalau hitamnya boleh nggak? Hitam taruh sini. Tuh, gitu loh. Boleh nggak jalan begitu? Ya. Boleh nggak kira-kira hitam taruh sini? Jawabannya nggak boleh. Karena ingat, konsep bunuh diri adalah kalian naruh batu, dan batu itu jadi langsung kehilangan nafasnya sendiri. Jadi, taruh sini, nafasnya hitam langsung mati semua. Jadi hilang semua. Sekarang kalau posisi seperti ini, hitam punya nafas nggak? Nggak punya. Ini bukan nafasnya hitam. Ini bukan nafasnya hitam, ini bukan nafasnya hitam, ini bukan nafasnya hitam. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini, nafasnya hitam cuma satu ini doang. Gitu loh. Jadi sekalipun misalkan ada hitam di sini, ya, misalnya di sini ada hitam. Putih taruh di sini, yang kemakan kan ini aja. Gitu ya. Ini enggak. Nafasnya hitam itu ya ini dan ini, gitu. Jadi putih harus jalan ke titik ini lagi dan titik ini lagi, baru ini boleh makan, gitu. Jadi bedanya itu. Gitu. Jadi pada titik ini yang bisa taruh tengah hanya putih. Kalau putih taruh tengah, hitamnya mati semua, gitu. Tapi hitamnya di sini juga nggak bisa taruh ke sini, karena kalau hitam taruh sini, hitamnya yang langsung kehilangan nafas, karena nafasnya hitam ini udah tinggal satu-satunya ini aja, gitu. Ya. Jadi konsep Atari itu harus diingat-ingat lagi. Konsep Atari adalah ketika suatu batu atau suatu grup hanya tinggal punya satu nafas. Jadi nafasnya hitam ini satu, atau grup hitam ini hanya ini aja, gitu. Berarti hitam main di sini ya bunuh diri jatuhnya. Kalau hitam taruh sini ya bunuh diri. Ya di sini bunuh diri. Berarti nggak boleh. Nah sekarang coba tebak. Tadi kalau putih taruh sini nggak boleh nih, bunuh diri. Kalau hitam taruh sini boleh nggak? Ya ingat sekali lagi, ini nafasnya hitam juga, ini nafasnya hitam juga semua. Kira-kira kalau tadi putih taruh sini nggak boleh nih. Kalau hitam yang taruh sini boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena ini nggak jadi bunuh diri. Ingat, sekali lagi konsep bunuh diri adalah di mana kalian taruh batu dan menjadikan batu yang kalian taruh itu, atau menjadikan suatu grup langsung kehilangan nafas semuanya. Itu. Jadi di sini kalau hitam taruh boleh jawabannya. Kalau di sini nggak boleh.
Kelihatan nggak bedanya? Kalau hitam taruh sini, hitamnya maka semua otomatis mati. Tapi kalau hitam taruh sini, ya hitam masih punya nafas. Ini ya segitiga-segitiga hitam ini ya nafasnya hitam semua satu grup. Gitu ya. Tapi ingat ya, ini bukan sekali lagi maksudnya bukan yang hitamnya ini jadi bunuh diri, enggak ya. Gitu loh. Ingat konsep sebelumnya yang sudah kita bahas, konsep koneksi antar batu gitu ya. Jadi ketika misalkan kalau kalian taruh batu hitam di sini, bukan berarti ini kalian lihat, oh hitamnya yang satu tengah ini jadi kejepit dengan yang lain dong, terus jadi otomatis mati dong. Nggak begitu ya. Jadi konsepnya ketika kalian taruh batu yang di sini langsung berhubungan dengan atau connect dengan yang lainnya, ya kalian bisa tentu aja bisa cek di konten saya sebelumnya, di video saya sebelumnya yang membahas mengenai koneksi antar batu, ya kalian bisa coba cek di sana. Kalau masih kurang mengerti, jadi seperti itu. Jadi kalau ketika kalian hitam taruh batu sini, bukan berarti batu hitamnya ini mati, tapi ini jadi satu kesatuan atau jadi satu grup lah gitu, satu koloni baru gitu loh. Jadi ya ini bagian dari semuanya gitu loh. Jadi nafasnya hitam ya ini semua masih. Yang segitiga-segitiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Jadi pada posisi ini hitam taruh sini boleh. Sedangkan hitam kalau taruh sini nggak boleh. Karena dia langsung bunuh diri. Ya. Sedangkan putih kebalikannya. Putih taruh sini nggak boleh. Karena hitam masih punya nafas di tempat yang lainnya. Sedangkan putih taruh sini boleh. Karena sekarang hitam yang mati. Jadi kira-kira bedanya di sana. Ya. Oke, sekarang pertanyaan. Misalkan bentuknya, tadi ingat, ini kalau dikelilingin putih semua, ya, putih taruh tengah, hitamnya mati semua kan? Hitamnya keambil semua, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, bentuknya seperti ini, hitamnya mati semua kan? Kalau putihnya taruh tengah, hitamnya mati semua. Nah, sekarang pertanyaan. Misalkan bentuknya seperti ini. Oke, dikelilingin putih semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, boleh nggak putih taruh sini? Atau taruh sini boleh nggak? Gitu, taruh sini boleh nggak? Taruh sini boleh nggak? Gitu ya. Ya, jadi tuh silakan kalian tebak atau kalian tulis di kolom komentar jawaban kalian apa di pertanyaan ini. Boleh nggak hitam taruh di, kita tulis aja ya, ini A atau B, salah satunya ya. Jadi putih boleh nggak taruh di salah satunya? Gitu. Ya. Putih boleh nggak main di A, atau putih boleh nggak main di B sini, gitu ya. Boleh nggak main di situ, gitu. Ya. Kalau hitam boleh nggak? Kalau hitam boleh nggak? Gitu. Kalau hitam boleh nggak? Gitu. Ya. Ya, kita bahas yang hitam aja deh. Yang putih nanti ya. Oke. Hitam taruh sini boleh karena masih punya satu nafas. Ini konsepnya sama kayak tadi. Hitam taruh sini pun boleh karena masih punya nafas. Kalau taruh sini, nggak boleh. Jadinya langsung dalam keadaan kekurung semua, bunuh diri. Jadi kalau jadi hitam, kalau kalian jadi hitam, kalian main di sini boleh. Karena masih punya nafas satu. Nafasnya yang ini. Jadi kalian main di sini boleh. Nah, kalau kalian main di sini lagi, ini yang nggak boleh. Langsung jadi bunuh diri. Gitu ya. Sama, begitupun di sini. Kita main di sini boleh, karena kita masih punya nafas di sini. Kalau kalian main di sini lagi, baru nggak boleh yang jadinya bunuh diri. Nah, sekali lagi yang jadi pertanyaan adalah putih. Putih boleh nggak main di sini, atau main di sini? Oke, silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, nanti untuk jawabannya mungkin kita bahas di video yang berbeda, karena ini jadi topik yang berbeda lagi, gitu ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, silakan bisa dimundurkan lagi, mungkin di ulang-ulang lagi, mungkin supaya lebih paham. Atau misalkan masih bingung juga, kalian boleh kok ketik di kolom komentar, ada yang bertanya yang sehubungan dengan ini, ataupun dengan nggak berhubungan dengan ini juga boleh, silakan. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik dengan Igo, Go, Baduk, atau Weiqi. Jadi mungkin aja dari teman-teman yang ingin belajar atau pengen tahu bagaimana, ya kalian bisa share channel saya, karena di situ banyak sekali materi-materi pelajaran yang tentu saja dari awal sekali sampai yang mungkin tingkat lebih lanjut. Jadi kalian bisa
cek aja di kolom playlist karena di situ banyak materi-materi atau konten-konten mengenai tutorial permainan Igo gitu. Kalian bisa cek di sana. Gitu ada soal juga buat pemula. Jadi silahkan cek gitu ya. Jadi silahkan cek juga kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa atau sedang mencari peralatan permainan bermain Igo atau pengen tahu mainnya bagaimana, ya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin ada informasi dari teman-teman yang bisa dapatkan di sana. Oke, jadi mungkin video sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.